Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu, apa hukumnya memberi salam? Wajib. Sunnah. Kalau wajib, menjawabnya apa hukumnya? Sunnah. Kalau memberi salam hukumnya wajib, membalas salamnya hukumnya apa? Sunnah. Balik deh. Terbalik. Balik. Memberi salam hukumnya Sunnah. berarti kalau saya berdiri ucap salam, tidak ucap salam tidak masalah. Yang jadi masalah kalau jawabannya Waalaikumsalam. Malas. Saya capek-capek sebelum Isya sudah di sini, disuruh jalan kaki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jawabannya betul. Rasulullah bangga dengan umatnya begitu. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, utama daripada segalanya, Ustazi wa syaikhi wa murabbi ruhi Syekhuna Ali, atalallahu umruh wa sahahallahu jasadah wa ja'ala dhurriyyatahu minas salihin was salihat wa nawwarallahu basiratih wa ja'alahu min ibadihi salihin wa dakhalahu bi zumratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah ghaira qaibin wala makhdulin. Walaupun beliau tidak hadir, tapi bagi saya sebagai murid, di mana saya berada, guru mursyid saya pasti ada. Yang saya muliakan pula para asatid, para kiai pertama, para asatid, para asatidah. Saya doakan semua panjang umur, sehatul afiat, Allah murahkan rezekinya, Allah jadikan turunannya saleh dan salihah, Allah jauhkan dari mara bahaya para petaka, azab dunia dan akhirat. Allah berikan husnul khatimah 'indal maut. Yang saya muliakan para santri, santriwati, yang saya selalu menyatakan semangat untuk menuntut ilmu, karena kalian adalah generasi akan datang yang membawa dakwah, di mana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tubi liman ahya sunnati ba'da kharaba ummati. Surga terbuka 3 kali diulang Rasulullah untuk siapa? Orang yang membangkit agama Nabi Muhammad satu ketika kehancuran umat Nabi Muhammad. Wa hadzal zaman, lihat zaman ini bagaimana. Nanti insyaallah dalam ceramah kita akan bawakan. Hadirin wal hadirat yang dalam masjid maupun di luar, sekalipun mendengar suara saya dalam mic ini, saya ajak kita semua panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih berikan panjang umur, sehatul afiat, hingga kita meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia ini, menggabulkan undangan sahibul hajah. Mudah-mudahan kita mendoakan pula sahibul hajah, Allah kabulkan segala hajatnya. Tidak lupa pula salam dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya hatta yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya nanya dulu, di batas waktu enggak ini? Bebas. Sampai jam berapa ceramahnya? Jam 3 baru bilang pulang kita. Setuju? Setuju. Tapi saya pulang duluan. Jadi menuntut ilmu, khususan kita buka tausiahnya sedikit masalah di pondok pesantren. Menuntut ilmu hukumnya talabatul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, wajib menuntut ilmu. Mulai kapan? Mulai umur berapa? Sekarang banyak orang menyatakan kasihan anakku baru umur 10 tahun atau 8 tahun masuk pondok pesantren masih belum bisa. Menuntut ilmu mulai baik sampai mau masuk lahan kubur, tidak ada batas. Mengapa hadis Rasulullah SAW demikian? Tapi jangan keliru kita ya. Katanya juga ada katanya nuntut ilmu walaupun negeri Cina. Halo, sallu ala Nabi Muhammad. Menuntut ilmu di negeri Cina itu bukan ilmu Islam, bukan agama, akan tetapi menuntut ilmu katabiban, menuntut ilmu rampah, menuntut ilmu patah, bukan ilmu agama Islam. Banyak orang keliru Ustaz menyatakan negeri Cina itu mulai dulu ulama yang mana? Saya nggak benci sama Cina, tapi jangan rubah punya Nabi Muhammad. Jangan rubah hadis atau tafsirnya, kita rubah semaunya kita. Hati-hati. Menuntut ilmu wajib, tapi ilmunya di mana? Itu orang yang muslim. Pertama, jalur lurusnya baginda Rasulullah SAW. Siapa? Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan sampai kepada kiai dan ustaz. Mau jadi tabib, mau jadi orang yang bentar obatin orang, silahkan monggo ke Cina. Kalau untuk ilmu di Cina tidak ada, ilmu agama tidak ada. Kecuali yang sudah sekarang alhamdulillah boleh. Tapi Rasulullah berbicara itu zaman dahulu masalah ketabiban. Terus menuntut ilmu ini wajib atas kita. Kenapa? Makanya saya katakan tadi, di zaman ini sudah jelas al-fitnatu takhruju minal ulama wa ta'udu ilaihim. Jangan kejar saya, insyaallah gak nangkap. Belum saya turun sana lagi. Jadi yang kita khawatirkan kata Rasulullah SAW, nanti suara maksiat keluarnya dari mana? Dari masjid. Merasa begitu ada tidak sekarang? Kira-kira santri dengar suara maksiat keluar dari masjid, ada belum? Belum. Bagus, berarti kalian masih tidur. Wal fitnatu takhruju minal ulama wa ta'udu ilaihim. Fitnah nantinya bukan dari perempuan, dari laki-laki yang orang sembrono, dari ulama keluarnya dan kembali kepada dirinya sendiri. Itu ada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita menyatakan suara maksiat tidak keluar, kalian yang berhak membantai hal ini, tapi jangan pakai tangan. Membantai dengan doa dan puasa. Nanti kalau kita lulus dari pesantren ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi imam masjid. Jangan jadi kaum imam masjid, bisa mengatur masjidnya. Sekarang kalau masjid, khususan bulan Ramadan, ustaz-ustaz semua, apa yang dihidupkan kaset saja sebelum maghrib. Kaset apa? Selawat. Kalau kita paham Habibi Amru Diab berbicara Habibi kekasih sama perempuan, dihidupin di masjid. Sautul ma'asi takhruj minal masajid. Suara maksiat keluar dari masjid. Wahai cintaku, tunggu aku di bawah jambatan. Sallallahu alaihi. Kami boleh menjadi orang Indonesia, tapi belajar bahasa Arab untuk apa? Nabi Muhammad orang Arabi, Al-Quran Arabi, Al-Jannah Arabiyah, semua Arab kita boleh. Nanti kalau seperti ustaz-ustaz seperti saya bisa bahasa Arab, itu bukan Arab lagi sudah. Jangan bilang kita
orang ajam, kita Arab. Karena ada Arab dua, ada Arab muta'arribun. Sama Arabnya. Celaka kita hidup lewat masjid besar mewah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya bukan orang fanatik, akan tetapi sumber suara keluar maksiat dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid jadi dagang. Kalau saya mau jadi ketuanya harus ada penghasilan. Kenapa? Karena hati mereka, hatinya udah mati. Saya tidak urus ini, yang urus itu kalau kita, tetangga kita ada masjid, dia hidupin, kita paham bahasa Arab. Kalau percintaan antara perempuan sama laki-laki, tegur, kasih tahu. Dia nggak mau, kasih tahu lagi. Nggak mau, terserah. Itu kewajiban kita menuntut ilmu supaya tahu hukum agama. Seperti tadi, dan merisalat hukumnya apa? Sunnah, juga berubah. Jangan berubah lagi, sunnah. Membalas hukumnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya maulidi kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya maulidi zahamatni aktafahu ala babal jannah. Ada dua hadis yang Rasulullah SAW mengeluarkan menjawab atas kalimat apa hukum mengadakan maulid Nabi Muhammad, sunnah, bid'ah, atau meninggalkan hukum. Hadis Rasulullah SAW menyatakan barang siapa menghidupi maulidku, artinya menghidupi gimana? Ingat kepada maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 1 sampai habis. Itu kata Rasulullah, siapa orangnya, siapa saja atau walaupun majusi, ingat maulid Nabi Muhammad, kata Rasulullah, dia akan bersama aku dalam surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW di masjid di Pondok Pesantren Pondok Khalil ini, dari kiainya, sekeluarga, dan ustaz-ustaz dan murid-muridnya semua, mudah-mudahan dapat janji daripada Rasulullah SAW masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan di hadis yang satunya menyatakan, zahamat liaktabu, berkesan bahu saya sama bahu orang yang mengadakan maulid Nabi supaya masuk, artinya Rasulullah tidak akan masuk duluan. Padahal kita tahu yang pertama akan masuk surga siapa? Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwala man yadkhuluha. Nabi Muhammad yang pertama masuk. Itu insyaallah saya akan bawakan ceramahnya di hari ini, bukan maulid Nabi, saya akan bawa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebelum saya bawa ceramahnya wafat Rasulullah SAW, saya pikir ibaratnya saya lihat diri saya duduk ini santri, saya lihat diri saya sendiri karena saya pernah santri. Sampai saat ini ibarat kalau guru saya hidup, jangan pikir karena saya orang sayyid, cucu Nabi, saya mau temu guru saya biar bukan orang sadar, kalau dia lewat demi Allah demi Rasulullah saya duduk. Saya tidak berani. Makanya jangan berubah santri. Ustaz lewat, kamu berdiri. Jangan. Itu kurang akhlak dan ilmunya tidak akan masuk. Ilmunya tidak akan masuk. Karena akhlak pertama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi qari membaca Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah uswah, artinya contoh bagi kita. Pertama dibawa Rasulullah itu apa? Akhlak, baru ilmu. Makanya kalau kita sudah nuntut ilmu di pondok pesantren, mungkin awal-awalnya nggak betah, mau pulang mau ini, saya nasihati, bilang kita mau jadi manusia betul-betul, perempuan mau laki-laki, tahan sampai selesai. Insya Allah kamu keluar dari sini menjadi ustaz, insya Allah tidak susah hidup anda semua. Jadi yang pertama kita, akhlak kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di pondok pesantren. Apalagi kalau kita mau berbuat maksiat, khususan untuk santri, santriwati juga dengar, oi, halo, di ujung sana jangan tidur, badan dapatnya tidur. Jangan rubah akhlak Nabi Muhammad yang sudah diberikan kepada kita, apalagi di pondok pesantren.
Kalau mau berbuat maksiat, saya bilang silahkan, apapun maksiatnya, besar atau kecil, buat. Tapi jangan syarat. Dengan satu syarat, cari tempat yang tidak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Bisa. Artinya maksud saya ini jangan takut sama guru, takut sama ini, tapi tidak takut sama Allah. Sebelum kita ambil barang orang, tahu pada Allah melihat. Itu akhlak Nabi Muhammad. Dan Rasulullah pernah menyatakan, "Idza aradta an tartakib ma'asi wa sab'atuha, tafadhal." Mau bikin maksiat dan tujuh-tujuhnya, silahkan. Tapi cari tempat yang tidak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan mengimani pada Allah Subhanahu wa taala, melihat kita setiap detik walaupun kita tidur. Makanya kita sempurnakan akhlak Nabi Muhammad SAW kepada diri kita hingga kita menjadi santri. Akhir daripada perjuangan kita di pondok pesantren Syekhuna Khalid, keluar dari sini menjadi ustadz dan kiai. Amin ya rabbal. Masuk ceramah intinya, saya ingin melihat atau mengenal seorang nabi yang luar biasa. Saya boleh duduk ya? Saya duduk di tangga ini boleh? Asam urat, asal jangan asam duit aja. Yang di belakang juga asam urat. Ini kita santai aja saja. Jangan buru-buru, jam 3 teriak gitu. Kalau kita mau hidup sukses, harus apa? Mau hidup di Balikpapan, orang yang sukses, orang yang dikenal orang dihormati, harus mendekati orang yang pejabat yang punya Balikpapan. Betul. Kalau kita mau hidup dalam dunia ini, harus kita mendekati Allah dan Rasulnya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Man habba imrin akbar min syikri." Adik-adik saya mau nanya, setiap hari kalau sudah keluar dari kelas di asrama atau di dalam kamar, apa yang diceritakan? Ngomong tentang apa? Hah? Mau makan apa? Di sini adik-adik, apa yang diceritakan? Mau makan apa? Mau main apa? Artinya kalau saya bertanya kita mencintai Nabi Muhammad, diri saya sendiri menyatakan belum sepenuhnya. Atau menyatakan saya ini mencintai Nabi Muhammad, bohong. Mengapa? Di dalam satu hari 24 jam berapa kali sebut nama Nabi Muhammad? Saya sedang menyatakan Rasul tanda cinta kita kepada seseorang, min habba imrin akthar min dzikri. Kalau kita mencintai seseorang itu pasti satu hari itu kita sebut namanya terus. Saya nggak mau contohkan yang pacaran, karena kita di tempat yang mulia, tempat pondok pesantren. Tapi kalau saya punya istri, saya cinta istri saya seperti siapa? Tukul. Dia bawa apa saja istrinya dibawa terus. Namanya di dalam bahas itu dibawa. Mengapa? Ini ketahuan, bukan takut sama istri, tapi dia cinta sama istrinya. Mengapa Rasulullah menyatakan barang siapa mencintai seseorang, maka dia yang benar-benar mencintainya. Sebab ada hadis yang menyatakan al-imru man ahab. Al-imri'in ma ahab. Seorang ini akan bersama siapa di hari kemudian? Sama orang yang dicintai. Apabila kita mencintai orang yang tidak pantas di sisi Allah SWT, kita akan kumpul sama mereka. Tapi kalau kita mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW, niscaya kita bersama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang menjanjikan, bukan kita. Jadi saya bertanya lagi, adik semua pernah mimpi sama Rasulullah? Pernah mimpi sama Rasulullah? Pernah mimpi sama Rasulullah? Mau mimpi sama Rasulullah? Suaranya nyaring tapi banyak yang bohong. Benar tadi tidak ada yang mimpi. Mau mimpi sama Rasulullah? Bohong. Saya buktikan. Saya buktikan. Mohon maaf kepada kiai dan ustadz. Saya bukan menggurui, saya menggurui anak-anak muda ini seperti saya mana dulu pernah menjadi murid.
Saya umur kalian begini, saya belajar kitab Ihya Ulumuddin bersama guru saya Habib Lutfi Ali bin Yahya. Padahal umur saya nggak sesuai untuk belajar kitab itu. Saya belajar. Di situ ada amalan yang datang dari kiai, dari ustaz, dari habib. Amalkan ini nanti bakal kamu mimpi sama Rasulullah. Amalkan ini bakal mimpi. Jadi kita punya 10 majelis ta'lim, dapat 10 amalan, pulang ke rumah bingung yang mana mau diamalkan. Mau mimpi sama Rasulullah? Saya kasih amalannya, diamalkan mulai besok. Hanya 3 hari berturut-turut aja. Kalau sudah mimpi alhamdulillah, dan mimpi terserah. Betul. Saya kasih amalannya gampang saja, tidak dibaca. Tapi 3 hari 3 malam, tidak ada sampai maghrib. 3 hari 3 malam jangan minum air putih. Jangan minum air. Mau makan nasi silahkan, mau makan ayam silahkan. Air jangan minum. Ada salah satu yang mengamalkan, dan saya mengamalkan. Betul. Malam pertama sampai besok ketemu sama saya. Sudah mimpi? Belum. Kedua hari sudah putar bibirnya ada. Sudah mimpi? Belum. Malam hari keempat ketiga sudah mimpi. Sudah mimpi. Mimpi apa? Mimpi minum air putih. Mengapa? Karena sudah haus. Dia ingin minum air putih. Makanya kita harus haus cinta sama Rasulullah. Niscaya kita akan melihat Rasulullah. Kalau belum cinta kita masih sama bini atau sama saudara atau sama dunia lebih daripada Rasulullah, maka tidak akan bisa mimpi sama Rasulullah. Terkecuali ahmadahu, puji syukur kehadrat Allah SWT yang telah memilih seseorang hambanya bermimpi sama Rasulullah, bukan kita. Allah yang menghendaki. Mengapa menyatakan begitu? Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada mertuanya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, la yu'minu ahadakum hatta an yuhibbani aktsara min nafsihi wa malihi wa iyalihi. Dengar baik-baik, kalau kamu lupa di belakang saya datangin. Good. Sehat. Bagus. Jadi ya Abu Bakar, tidak sempurna iman seseorang. Ini mertuanya ini, sahabat dan mertua. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai aku lebih daripada dirinya dan hartanya dan keluarganya. Apa jawaban Abu Bakar? Aku mencintaimu ya Rasulullah lebih daripada diri saya, tapi bukan lebih daripada keluarga saya. Maka imanmu ya Abu Bakar tidak sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ini bilang belajaran tinggi rendah, tidak ada belajaran tinggi rendah, bukan ke listrik ini. Pelajaran seperti ini kita dapat berjumpa sama Rasulullah SAW. Rupa apapun, saya mencintai guru saya, Syekhuna Ali. Saya mencintai, menghormati, memuliakan sebagai mursyid saya. Saya lihat Rasulullah di dalam Syekhi. Saya lihat Rasulullah dan Kiai Ali. Hak saya, Anda jangan ikut. Mengapa? Tidak akan nampak Rasulullah SAW, tidak ada wasilah yang membawa kita kepada jalan ilmu. Siapa? Syekhi, guruku, mursyidku, baru Nabi Muhammad SAW. Tawassul jangan lepas. Alhamdulillahirrabbilalamin, tawassulnya ini pasti ada. Seperti dalam Maulid Habsyi kan tawassulnya ada. Al-Fatihah hadis Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa sahih Rasulullah wa muhajir ma Rasulullah wa Sayyidina Al-Mahdi Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali ba'ala wa sallallahu mabrur Habib Ali Muhammad bin Hasan Habsyi wa dina wa dikum. Alas habis sampai Habsyi. Saya dapat ijazah dari siapa? Dari Syekhuna Ali. Syekhuna Ali lagi. Habib Lutfi, dari Habib Lutfi saya tawassul. Itu tidak akan putus. Pasti jangan pandang umur maupun rupa orang, pakaiannya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta di dalam hati kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu saya nggak mau panjang lebar karena saya sudah mulai keringat dingin ini.
Itu situ. Baru 5 menit, Beb. Jadi tujuan saya apa? Mencerita ini semua. La yujad nabi min anbiya'illahi alladhi anzalahum afdal min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Faman huwal habib? Siapa nabi kita Muhammad? Awwaluddin ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Pertama agama kita ini mengenal Allah dan Rasulnya. Syarat kalau kita tidak kenal Allah kemana? Puasa tidak kenal Allah kemana? Beribadah, bersedekah, berzakat. Kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, mudah kita berbuat ibadah. Di dalam ibadah kita ini ada maksiat. Hal kecil saya kasih. Bahkan ini banyak ustaz yang jatuh. Karena kalau pernikahan satu ketika penghulu ijab kabul, kumpul banyak orang tidak? Banyak orang. Campur perempuan laki-laki, betul? Bahkan ada yang gak pakai jilbab, ada yang pakai baju, masya Allah. Sudah paham aja kalau saya ngomong. Satu ketika ijab kabul 70.000 malaikat menyaksikan. Tapi kalau ada melaksanakan sunnah Nabi Muhammad di dalam maksiat, siapa yang salah? Kata tadi, mohon maaf, hal seperti ini mudah-mudahan jangan terjadi di kalangan kita. Maka kalau terjadi sunnah Nabi Muhammad dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala, di situ ridha Allah tidak ada, maka pernikahan tidak akan lama. Percaya tak percaya, coba. Tujuan kita mencintai Nabi Muhammad, melaksanakan ibadah di ma'rifatullah wa rasuluh. Ma'rifat Allah karena kita takwa kepada Allah, takwa sama Allah, wa rasuluh, bagaimana Rasulullah lahirnya sampai wafatnya, bagaimana Rasulullah menjual beli, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah tidurnya. Itu nama ma'rifatul Rasul. Wa man hadzal habib alladhi rafa'tahu wa waqartahu, yang engkau angkat ya Allah. Siapa itu Habibah? Siapa kekasihmu ya Allah yang engkau angkat derajatnya? Bil mafil mahmud, bil makamil mahmud, fawqal arsy. Tidak ada nabi bisa duduk di arsy Rahman. Ini Nabi Muhammad di atas arsy Rahman, bukan di arsy, di atasnya. Makanya buka wafatnya Rasulullah SAW supaya nantinya menjadi bahan atau PR kita di pondok pesantren. Insyaallah ada ustaz-ustaz dan kiai-kiai ini yang dipandai juga, kita bisa bertanya walaupun di luar dari pelajaran, wajib kita bertanya. Nabi Muhammad SAW, saya tidak akan ngomong yang tadi kesidahnya Nabi Muhammad turun bulan dari atas padahal mati matahari mutar, karena saya pernah ceramah di Gunung Pasir. Saya akan cerita lain supaya kita lebih tanda tanya di kepala kita. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad harus kenal dulu. Kalau tidak kenal Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaikum, ini telepon diangkat. Jangan, itu bukan cinta. Tidak cinta. Wallahi pura-pura. Ya Nabi, ini pacar saya telepon. Balasin lagi. Astagfirullahaladzim. Aku dengan pacar-pacaran si jorok. Orang yang betul-betul karena Nabi Muhammad ahlul qiyam ini, ya Nabi seperti tiang listrik yang dipotong dari bawah. Wah, tidak terasa. Pecah bibir, hidung sudah perot, bangun tidak terasa sakit. Baru itu merasa apa terasa? Tidak tahu. Karena apa kata tadi? Tadi nggak dibaca juga. Ahduru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajlu lakum ma'ani ajalil ahbab arraqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Satu-satunya Nabi kita Muhammad SAW yang dapat makam seperti yang disebut di dalam Tibai.
Tapi Imam tidak menyatakan Abdurrahman bin Auf, hadirkan hati wahai orang yang berakal. Mohon ampun dan ridha, mohon maaf sama semua kiai dan ustaz. Albab itu akal. Akal yang mana? Akal manusia di mana? Katanya di kepala. Akal manusia di kepala untuk matematika, untuk hitung uang, untuk berpikir. Kalau untuk Allah, pikiran Allah, uqul bil qulub. Baca Al-Quran. Walahum qulubun la yafqahun. Ada enggak ustaz-ustaz? Ada. Mereka ini punya kalbu tapi tidak bisa berpikir, karena kalbu untuk Allah, berpikir di kalbu, bukan di kepala. Kepala ini biasanya buntak, biasanya buntuk, akhirnya nggak bisa. Kalau hati nggak pernah buntuk. Apa kata di dalam kitab Jawahirul Kubra tentang kalb ini? Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan, hadis qudsi artinya suci, menyatakan apa? Qalbal mu'min kal mir'ah man nadhara bihi ra'a rabban. Hati orang yang beriman, hatinya seperti cermin. Barang siapa melihat hatinya, niscaya akan lihat Tuhannya di dalam. Artinya akal orang beriman, berpikir kepada Allah, kepada Rasulnya, itu melalui hati. Kalau saya datang kepada bapak-bapak, Pak, Rasulullah kemarin datang sama saya cium tangan Rasulullah, Rasulullah cium tangan saya. Kamu bilang, "Balai Habibie orang gila ini." Betul? Pasti Rasulullah datang ke saya. Mudah-mudahan jangan kita salah ya. Hanya contoh. Rasulullah datang dalam mimpi, salaman sama saya cium tangan Rasulullah, Rasulullah cium tangan saya sama kepala saya. Orang gila itu Habib kan? Karena betul akal, tidak akan masuk akal. Kalau sini menyatakan benar. Kenapa? Yang ada di sini juga Rasulullah. Yang penting disampurkan zahir dan batin. Yang zahir kita bilang Muhammad, batinnya jabung, hancur, udah. Oke, kita mentakdirkan tanda-tandanya man huwa habibina Muhammad. Supaya kita mengupas ini tidak bisa. Karena tempatnya untuk ceramah, bukan untuk mengupas. Kalau mengupas itu majelis taklim. Cuma saya mau beri penasaran supaya murid ini lancar belajar, menuntut, cari. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, akhir daripada sakaratul maut beliau. Wa sakaratul maut lam tahdur li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita tahu Rasulullah istimewa. Sakaratul maut hampir Rasulullah tidak berani. Lam tahdur. Mengapa? Di situ yang punya tugas cabut nyawa itu siapa? Yang punya tugas cabut nyawa siapa? Saleh. Yang punya tugas cabut nyawa siapa? Haidir. Jibril. Uzrail. Ya tuh. Uzrail tugasnya mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Padahal ini urusan mau dipanggil Nabi Muhammad. Panggil Jibril, "Ya Jibril." Labbaik ya Allah. Panggil Uzrail, berdua datang. Tidak ada nabi maupun manusia dua malaikat turun menjemput. Kalau biasa banyak malaikat yang menjemput orang beriman, banyak. Coba ini khusus turun pertama. Panggil Jibril. Datang Jibril. Panggil Uzrail, datang Uzrail. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, perintah. Coba perhatikan perintah Allah kepada Jibril untuk Nabi Muhammad. Ya Uzrail, tabarahul waqt wa hannaitu ila habibi. Sudah tiba waktunya dan aku udah rindu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak wafat. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah karena udah rindu. Mana rindu aku Muhammad akan mati. Kalau nama boleh hilang. Nanti insyaallah sama guru-guru santri masing-masing insyaallah. Taba waktu, sudah waktunya tiba. Wa hannaitu ila habibi Muhammad, dan aku sudah rindu kepada kekasihku Muhammad. Labbaik Allah. Turun berdua. Walam yakul
Kalau kita bicara bahasa Indonesia itu cabut. Kalau untuk Nabi Muhammad bilang cabut kasar, gam-gam. Uqbud ruha Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gam-gam nyawa Nabi Muhammad bawakan ke sini. Tapi kalau diizinkan, in azanalak. Saya mau tahu Al-Quran ini berjalan untuk kita semua atau untuk orang-orang lain? Untuk umat Nabi Muhammad, Al-Quran itu berjalan atas kita semua. Wa idza jaa ajal ahadin la yuqaddam wa la yuakhkhar. Apabila sudah ajal seseorang tiba, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Betul? Betul. Tapi Nabi Muhammad beda. Makanya kalau kita bilang Nabi Muhammad ini manusia biasa, manusia luar biasa, luar biasa, masih kurang. Kenapa? Wa madhihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Ya Muhammad, ya Muhammad, al-kaunu isyaratan wa antal maqsud. Ya man jaa bil maqamil mahmud wa ja'at rusulun min qablika walakinnahum birrif'ati wal 'ula laka shuhud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas Nabi Muhammad semesta alam isyarat di tangan Rasulullah. Wa khalaqat dunya wa ma fiha li ajli Muhammad. Dicipta dunia dan isinya karena Muhammad. Tidak bisa kita gugat lagi, tapi ingin tahu kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang luar biasa bagaimana. Pasti akan dapat ilmunya, pasti akan dapat jawabannya. Satu ketika Nabi Muhammad SAW lagi sakaratul maut, Jibril turun sama Uzrail. Jibril berhenti bis sama'ud dunya. Waqafa Jibril bis sama'id dunya, arti langit pertama berhenti. Uzrail 3 kali ketuk pintu. Fatimah menjawab, Abi mashghul. Tak 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 tak. Abahku lagi sibuk. Kedua kali. Yang ketiga kali katanya laqad alima Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Uzrail fil bab. Yang ketiga kali Rasulullah sudah tahu pada Uzrail depan pintu, maka katanya kepada kakasinya, anaknya Fatimah, "Idzini lahu bidukhul." Biarkanlah dia masuk. Tadi perbincangan antara 3, Allah, Jibril, hati-hati dengan bahasa. Allah, Jibril, sama Uzrail yang bincang masalah gam-gam ruh Nabi Muhammad. Dan bertiga turun juga berdua. Apa katanya? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Radda salam Rasulullah Assalamualaikum wassalam. Aina taraka Jibril? Rasulullah dari mana? Jibril turun bersama Uzrail. Dia bertanya kepada Uzrail, di mana engkau meninggalkan Jibril? Kata Uzrail, taraktahu bis sama'id dunya. Pergi kamu panggil dia, jangan ngomong sama saya apa-apa. Tanda tanya, pikirkan baik-baik, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mereka turun untuk membawa nyawa Nabi Muhammad berdua? Harus ditanya, harus dicari, harus tahu apa arti daripada itu. Karena di dalam kalimat seperti ini biha jawahirul bayda, di dalamnya mutiara putih. Begitu Rasulullah SAW perintah Uzrail pergi panggil Jibril turun. Jibril nunduk. Kata Rasulullah, kenapa? Kamu gak mau lihat mukaku lagi? Sakaratul maut Rasulullah masih bercanda sama Jibril. Karena Jibril siapa? Ar-Rafiqul A'la, teman yang paling tinggi. Duduknya adalah Jibril. La ya Rasulullah, lakin yas'ab alayya an arak. Aku ini kasihan melihat mukamu ya Rasulullah. La alaik. Ya Uzrail, ajita qabidan am zairan? Ini pertanyaan Rasulullah SAW kepada Uzrail. Wahai Uzrail, engkau datang ke sini membesuk aku atau datang mencabut nyawaku? Bahasa kasar, mengambil nyawaku. Nunduk Uzrail. Jawabannya dengar.
membesukmu ya Rasulullah, sekaligus membawa nyawamu ya Rasulullah. Akan tetapi kalau engkau mengizinkan, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, man huwa habibina Muhammad. Di situ tanda tanya di kepala saya. Sering waktu saya seperti kalian jadi murid, siapa sebenarnya Nabi Muhammad yang harus diizinkan atau tidak? Andai kata Rasulullah menyatakan tidak, jangan cabut nyawaku, tidak jadi. Langsung urat umat, tidak jadi. Karena Allah perintahkan mereka kalau diizinkan, kalau diizinkan jangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la alaik, itu masalah gampang. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad lagi sakaratul maut. Kalau kita sakaratul maut bisa kita hilang dari dunia tapi masih hidup. Tapi Nabi Muhammad masih memikirkan, Nabi Muhammad masih berat meninggalkan dunia ini kalau belum ada jaminan untuk umatnya. Jaminan yang pertama, waktu beliau dalam guha, beliau di dalam guha turun Jibril, lihat Nabi Muhammad sedih lapor kepada Allah, yang turun ayatnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mau apa ya Muhammad, jangan engkau sedih, aku berikan asal engkau ridha ya Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Rabb, lan arda, tidak akan aku ridha mazala wahidun min ummati fi jahannam. Tidak akan aku ridha ya Allah kalau satu saja dari umatku masuk neraka. Dan Allah memberikan kepadanya. Makanya kita harus belajar menjadi umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad gak gampang. Wallahi wa billahi, mungkin bisa saya juga ini termasuk bukan umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad berat. Biasa baca kita Al-Hadis Sultani An Ata'u bin Yasar An Ka'bul Ahbar, baca akhirnya umat Nabi Muhammad bagaimana harusnya. Berat kita menjalankan menjadi Muhammad. Salat tidak mudah. Ini pertama. Qulubam masahifahum, hati umat Nabi Muhammad seperti mushaf. Kalau kita tahu seorang berantem sama kita, baru melotot mukanya loh, apa? Dia bilang kumul, kita balas, ini akan macam-macam sudah. Umat Nabi Muhammad tidak ada seperti itu. Umat Nabi Muhammad tidak bisa mengambil hak orang. Jangan hak, nipu aja tidak bisa. Karena hatinya seperti mushaf. Makanya dikatakan obat hati ada apa? Al-Quran pertama harus kita baca, karena Al-Quran itulah hati manusia. Jangan keluar dari caranya. Oke, teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa rasanya sakaratul maut? Halo. Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa rasanya sakaratul maut, mencabut nyawa, bagaimana rasanya? Enak atau sakit? Jawaban Jibril, lam amut ya Rasulullah, aku belum pernah mati. Ini bahasa mantik jauh, tapi kalau kita saring, saya bilang di dalam mutiara, insya Allah katamu Rasulullah. Begitu dinyatakan aku belum mati, tapi tunggu ya Rasulullah, akan tanya kepada Uzrail. Tanya kepada Uzrail. Uzrail berkata apa? Aku ini tukang cabut nyawa, belum pernah mati, tapi tunggu, aku tanya kepada orang yang terakhir aku cabut nyawanya. Pergi Uzrail ke kuburan, buka kubur, masuk, bangunin orang. Baru orang bangun, lihat Uzrail, jangan lagi, tolong, sakit. Belum apa-apa udah sakit, karena udah merasakan. Tolong jangan cabut lagi, udah tahu buat aku. Saya tak mau cabut. Kemananya? Tadi waktu saya cabut nyawamu sakit enggak? Sakit luar biasa. Saya nggak bisa lupa kamu itu seumur hidup kesakitan. Apa rasanya bagaimana? Tidak bisa diwasapkan. Gimana? Diwasapkan dengan kata seakan-akan bola dari duri
dipegang oleh orang pakai sarung tangan, dimasukkan dalam mulut paksa dan dicabut sekaligus. Bagaimana rasanya? Masuk sakit, keluarnya berapa ribu duri yang sudah di dalam enggak keluar. Berarti sudah mati masih sakit. Fa'ausalah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan tidurlah, tidak ada lagi cabut-cabut nyawa. Rasulullah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Fama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullil anbiya'u taqulu nafsi nafsi illa habibuna Muhammad yaqulu ana laha ana laha ana laha. Semua para nabi yang sebelum Nabi Muhammad menyatakan nafsi nafsi illa Muhammad, terkecuali Muhammad untuk umatnya. Aku di dalam neraka, umatku jangan. Sallu ala Habib Muhammad. Apakah perkataan Nabi Muhammad ini tidak diberikan oleh Allah? Sudah diberikan dengan stempel. Materai Nabi 10 tidak bisa digugat lagi. Yang penting kita jadi umat Nabi Muhammad, jamin masuk surga. Kalau neraka, kullu man 'alaiha, semua kita melewati. Habib, kiai, ulama pasti lewat. Panas tergantung kepada amal masing-masing. Betul. Nabi Muhammad dengar begitu, apa kata Rasulullah? Ya Allah, taqilha alayya wa khaffifha ala ummati. Taqilha alayya wa khaffifha ala ummati. Taqilha alayya wa khaffifha ala ummati. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut untuk umatku, beratkan untuk aku. Sallu ala Habib Muhammad. Bapak, ibu, yauma yaqurrul mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibani wa banihi. Tak ada manfaat di hari kemudian. Mama lari, bapak lari, saudara lari, anak lari. Tidak ada mau berikan satu pahala kepada kita illa nabiyuna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Ismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun min ismuh maktubun mawdu'an lawh wal qalam. Syamsud duha badrud duja nurul huda musbahat dhulam Abul Qasim sayyidul kaunain wa asyraful thaqalain wa asyraful thaqalain mahbubun anta rabbil alamin. Tidak ada satupun yang mendapat sahibul alam. Arti sahibul alam, sahib kalimat la ilaha illallah, yang punya kalimat la ilaha illallah Muhammad. At-taj wal mi'raj al-kursi Muhammad, rahmatan lil alamin Muhammad, kannali Muhammad. Jangan takut kafir, mati atas cinta kepada Rasulullah, tidak ada namanya kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man shalla 'alaika kaman dzakarani wa man dzakarani kaman shalla 'alaika." Ya Muhammad, barang siapa bersalawat atas engkau, sama dia berzikir atas aku, dan barang siapa berzikir atas aku seperti dia bersalawat atas engkau. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan, akan tetapi kita menyatakan wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan coba-coba kita besok hari menyatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Tidak ada bedanya sama Tuhan Yesus nanti, ya. Tetap Nabi kita Muhammad abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ minta diberatkan sakaratul maut untuk Nabi Muhammad dan diringankan untuk umatnya. Ada dua perkara. Mungkin umat Nabi Muhammad sedikit, mungkin di hari kemudian umat Nabi Muhammad tiada lagi. Maka Nabi Muhammad ingin berat bagi dia. Kata Allah SWT, beratkan bagimu sedang umatmu tidak ada. Mudah-mudahan, makanya doa kita ini harus dilibatkan. Allahumma adkhulna fi dzumratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah ghaira sa'imin wala maghfurin. Masukkan kami ya Allah di hari kemudian di kalangan umat Nabi Muhammad. Apabila kita keluar dari umat Nabi Muhammad SAW, alangkah ruginya manusia. Wal 'asri insan bil khusr, itu sudah jelas. Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan untuk dibawanya kecuali
ada jaminan yang terakhir, umat Nabi Muhammad harus masuk surga dan diringankan sakaratul maut, maka di situ langsung digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad diringankan sakaratul maut. Makanya kita berdoa Nabi Muhammad apa? Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warhamna idza sirna min ashabil qubur. Tuh, doa jangan tinggalkan dua-duanya. Mudahkan sakaratul maut, yang kedua dimudahkan berjalan alam barzakh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah akhir daripada jaminan ini. Rasulullah standar badannya dan menyatakan kepada Uzrail, silahkan Uzrail laksanakan tugasmu. Sebelum saya menghabisi daripada ceramah ini, tadi saya senang dengar membaca maulid akhirnya Ahlul Qiyam itu fahtazal arsyu taraban wastibsyar wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara. Artinya sebelum ada an-nur Nabi Muhammad ini dicipta oleh Allah, kursi arsy rahman itu gak hebat biasa. Lahir Nabi Muhammad ihtazzal arsy, kursi arsy rahman itu goyah. Bahasa kalau bilang kursi berarti Tuhan bertempat, jangan nanti saya kafir jadinya. Ini bahasa kitab. Wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaika tasbihan hamidan mustighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih siapa nih? Tasbih Nabi. Wa tusabbihul malaika bitasbihu. Jangan ambil tasbih malaikat ini. Tasbih Nabi Muhammad ini. Tapi malaikat tasbih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad balik lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj. Lebih dahsyat daripada pertemuan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya enggak buka. Kemarin cukup nanti belajar sendiri sama guru. Karena dahsyatnya ini di mana? Pasti kita akan kenal Rasulullah siapa. Mana di fawq, mana tahta. Nabi Muhammad, Allahumma salli ala man kana bis samai Ahmada wa anzalahu bil ardi Muhammada. Semua nama. Tinggal kita mencari yang mulia nama. Yang mulia nama kalau kita ketemu, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Wa man talaqaha biqalbin salim faqad hudiyat ila siratil mustaqim. Kalau sudah kita bisa menerima kalimat itu dengan hati yang sempurna, selama-lamanya dunia dan akhirat atas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Jadi titip saya kepada murid-murid semua yang santri sini, santriwati juga, jangan lihat diri perempuan tak punya tenaga, tak punya kerja, bisa menjadi ustadzah, bisa. Kalau menjadi kiai ya tidak ada. Ya. Cerdas, harus karena Rasulullah, karena Allah. Pelajaran anda semua insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man habballahu amrin faqahu bid-din. Apabila Allah mencintai seseorang, menyayangi seseorang, akan diberikan ilmu di dalam fikih dan agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang aku sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi semua hadir. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kalau bukan besoknya tahun depan, insya Allah ada saatnya terbuka hati kita untuk mengamalkan sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasulnya. Andai kata ada salah, ada hilaf, bukakan pintu maafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.